Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat dikenal dengan nama kecil Raden Kasim. Ia adalah putra Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan kaum fakir miskin, penuh kasih sayang, dan memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Sunan Derajat semasa muda ia dikenal sebagai Raden Kosim. Raden Kosim menghabiskan masa kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa ia diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Berlayarlah Raden Kosim dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan sebelah barat Gresik. Raden Kosim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Kosim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak. Jelak yang semula cuma dusun kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranyar. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan sebuah surau dan akhirnya menjadi pesantren tempat mengaji ratusan penduduk. Selang 3 tahun Raden Kosim pindah ke selatan sekitar 1 km dari Jelak ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat itu dinamai Desa Derajat. Banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan lahan itu. Mereka menteror penduduk pada malam hari dan menyebarkan penyakit. Namun berkat kesaktiannya Sunan Derajat mampu mengatasi. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sumur Lengsanga, Langsanga artinya lubang 9, di kawasan Sumenggah diciptakan Sunan Derajat ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan Derajat meminta pengikutnya mencabut wilu sejenis umbi hutan. Ketika Sunan Derajat kehausan, ia berdoa, maka dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Isi ajaran Sunan Derajat yang dikenal dengan nama Catur Piwulang, yaitu paring teken marang kang kalunyon lan wuto, berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan, yang licin dan orang buta, paring pangan marang kang kaliren, berikan makan kepada orang yang kelaparan, paring sandang marang kang kawudan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang, paring payung marang kang kudanan, berikan payung kepada orang yang kehujanan. Selain itu, Sunan Derajat ternyata juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sebelumnya Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Di sana beliau membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Gamelan Singo Mengkok merupakan warisan dari Sunan Derajat yang dahulu digunakan sebagai media untuk mengiring nyanyian atau tembang saat berdakwah. Seperti diketahui, salah satu metode dakwah karya Sunan Derajat yang terkenal adalah tembang pangkur. Singo Mengkok adalah hewan mitologi yang memiliki bentuk yang unik, yaitu memiliki kepala naga berbadan kijang dan memiliki kulit yang bersisik. Binatang yang ada dalam legenda dan dipercaya mampu mendatangkan kesuburan, kemakmuran, dan kejayaan pada satu daerah. Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu, ada pula ajaran Catur Piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama.
Batik motif Sidodrajat. Motif batik Sidodrajat adalah salah satu motif batik yang tergolong klasik. Penamaan Sidodrajat berasal dari dua suku kata bahasa Jawa. Sido memiliki arti jati atau dalam konteks ini, yaitu pengharapan atau sebuah doa. Sedangkan kata derajat berarti suatu pangkat atau status sosial dalam sebuah kehidupan. Naskah lontar peninggalan Sunan Derajat ini juga disebut sebagai Serat Yusuf. Benda peninggalan ini terbuat dari bahan lontar di bagian teks atau tulisannya dan berbahan kayu jati sebagai covernya. Bentuk atau gambaran ukuran naskah lontar ini yaitu memiliki panjang 30 cm, lebarnya 4 cm, ditulis menggunakan aksara Honokoroko dan bahasa Jawa kuno. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat mewariskan ajaran-ajaran yang dikenal sebagai Pepali Pitu. Istilah Pepali Pitu yang artinya 7 ajaran pokok atau dasar. Ajaran ini sangat relevan untuk diterapkan sampai sekarang. Makna filosofis ketujuh saftangga tersebut sebagai berikut. Membangun reseptia singsa soma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Ceroning suka kuduling lan waspada. Di dalam suasana riang, kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmi taning subrata tanyipta marang pringgabayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Anpiar hardaning pancadria, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng hening henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulia guna panca waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di kota Lamongan, Jawa Timur. Selain dimakamkan di sana, Sunan Derajat pun berdakwah di wilayah tersebut sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Sunan Derajat dengan segala kebijaksanaan dan keteladanannya meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi masyarakat. Kepergian Sunan Derajat bukanlah akhir dari perjalanan dakwahnya. Nilai-nilai dan ajaran serta pesan moralnya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.